Halo semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kegunaan dari router. Nah, cara kita mencari router di Cisco Packet Tracer itu pertama kita ke opsi yang di pojok kiri ini, lalu kita pergi ke Network Devices. Dan di sini ada banyak ya opsi router itu banyak banget. Gunanya itu sama aja, cuman mungkin berbeda kapasitas dan ada beberapa fitur tambahan di setiap routernya. Biasa digunain untuk latihan aja dalam skala kecil, ini biasanya itu PT router di sini. Nah, kita gunain di sini. Tapi sebelum kita menggunakan router, kita itu harus tahu dulu kegunaan dari router ini itu apa. Pertama, kegunaan dari router itu supaya network yang berbeda itu bisa saling berkomunikasi dengan network yang lainnya. Itu salah satu kegunaan utamanya. Nah, maksudnya apa sih network yang berbeda bisa berkomunikasi dengan network yang lainnya? Maksudnya itu seperti gini. Pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas nih, kalau jika kita ingin PC bisa saling berkomunikasi dengan yang lainnya, kita itu bisa menggunakan switch. Tapi switch itu nggak harus juga, bisa aja dari PC ke PC itu sudah bisa. Tapi kalau misalkan ada banyak gitu PC-nya, kita harus menghubungkan ke switch. Nah, switch ini dia itu hanya bisa berkomunikasi di network yang sama. Misalkan contoh nih, kita tandain network ini dengan warna ini biru. Nah, jadi ini adalah network dengan saya kasih 192. Saya kasih sini networknya itu 192.168.10.1. Nah, bagaimana jika network ini dia itu ingin berkomunikasi dengan network yang berbeda, yang network itu 192.168.20.1. Nah, ini network yang berbeda nih. Misalkan di sini satu lagi ya saya buat. Saya buat satu lagi di sini dengan warna misalkan hijau. Nah, kita tambahin PC juga ya, sama topologinya. Di sini PC, lalu ada switchnya juga. Switch. Oke, kita hubungkan dulu ya ke kabel. Ingat, kalau misalkan berbeda device, kita hubungkan kabelnya menggunakan kabel straight. Jadi karena PC dan switch ini berbeda device, kita menghubungkan menggunakan straight. Lalu di sini sudah nih, kita sudah menghubungkan semua PC-nya ke kabel. Nah, tapi kita itu belum menambahkan alamat IP address nih. Jadi kita akan nambahkan dulu. Jadi di sini IP address-nya itu kan di sini itu titik 10 ya. Titik 10. Jadi kita itu akan nambahkan di sini titik 10 juga. 92.68 92.168.10.1. Subtitrasnya itu 255.25.25. Oh ya, sedikit tambahan, sebelum kita masuk ke materi router ini, pastikan kalian sudah paham dulu tentang materi apa itu IP address dan perbedaan antara IP network dan IP host itu apa perbedaannya. Pasti kalian sudah paham dulu ya. Dan juga tentang subnet mask ini, karena itu sangat penting di bagian ini, itu sangat penting di materi tentang router ini. Nah, oke, di sini kita ada setting nih subnet masknya dengan network titik 10, lalu hostnya itu 1. Nah, oke.
Kita setting lagi ya di sini. 92.168.10.2. Ingat, kalau pengamatan network di dalam satu network itu semua PC itu harus memiliki network yang sama, tapi hostnya itu harus berbeda. Nah, kenapa berbeda? Soalnya kalau misalkan kita sama ini, misalkan ini kan di PC 1 ini dia itu sudah menggunakan IP address tuh 10.1 atau titik 1 aja, titik 1. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan titik 1 juga di sini, pasti dia itu bakal nabrak. Nah, dia ada tulisan this address is already used in the network. Jadi kita menggunakan yang yang belum tetap terpakai. Jadi 192.168.10 networknya tetap sama, tapi hostnya aja berbeda. Titik, misalkan tadi satu udah digunain, jadi kita menggunakan 2. Ini 255.25.25.0. Oke. Selanjutnya itu sama aja, kita tidak boleh menggunakan IP address yang sama. 3. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan pengamatan kepada networknya satunya lagi yang titik 20. Ini 192.168.20.1. Karena di sini titik 10-nya sudah terpakai di network ini, jadi kita akan menggunakan titik 20 di network yang ini. Di sini hostnya 1, di sini sebelahnya lagi menggunakan hostnya 2. 192.168.20.2. Sebelah masnya. Nah, ingat, switch itu dia itu hanya bisa berkomunikasi dengan network yang sama. Nah, jadi kalau misalkan kita ping, ingat ya, kalau kita ingin ping secara cepat, bisa kita menggunakan di sini nih ada logo email di sini. Tinggal pencet aja, terus kita pencet dari PC yang ingin berkomunikasi dengan PC yang lainnya. Nah, sini PC ini misalkan PC 9 nomor komunikasi dengan PC yang 7 ini. Tinggal pencet PC 9 ini, lalu pencet lagi di PC yang sebelahnya, PC 7. Nah, successful ya, soalnya yaitu networknya sama. Nah, bagaimana kalau misalkan kita hubungin nih? Kita tarik kabel dari network ini ke network yang sebelah sini nih, kita tarik. Nah, kita tunggu hijau dulu sampai yang oranye hijau, kita cepetin. Nah, oke, sudah hijau. Nah, bagaimana? Apa yang terjadi jika kita ini menghubungkan kedua network yang berbeda ini? Nih, kita hubungkan ya. Di email, kita menggunakan pin email ini ke PC yang sebelah sini. In progress tuh, nggak bisa. Nah, alasan kenapa nggak bisa ngeping, sepertinya saya sudah jelasin. Soalnya itu switch ini hanya bisa berkomunikasi dengan network yang sama. Nah, gimana cara kita itu biar menghubungkan dua network yang berbeda ini? Caranya itu kita menggunakan device yang bernama router. Nah, ini nih di sini, ingat ya sebelumnya di cara kita mengambil router tuh ada di pojok kiri network device, habis itu kita mengambil di sini PT router. Nah, kita akan naruh router nih di sini. Saya bilang ini sebagai jembatan ya antara network yang pertama dan network yang kedua. Nah, kita akan config dulu supaya dia itu bisa berkomunikasi satu sama yang lain. Nah, ini kita hilangin dulu ya kabelnya. Oke. Sini kita hubungin dulu dari switch ini ke router ini. Nah, kita hubungin pas Ethernet 0/0, oke. Dan juga kita hubungin juga lagi di sini pas Ethernet 2/1, oke. Nah, jadi cara config-nya itu, pertama kita itu pencet routernya,
Nah, di Cisco Packet Tracer itu ada dua cara untuk mengkonfigurasi mau PC, mau ya apa aja gitu. Itu ada dua cara, switch, PC, atau router. Itu ada CLI sama GUI. Nah, CLI ini yang biasa kita gunakan ketika kita itu mengonfigurasi di dunia nyata. Nah, jadi kita itu akan menggunakan CLI. CLI itu singkatan dari Command Line Interface, atau bisa dibilang kita itu mengkonfigurasi itu lewat ini terminal ya. Nah, jadi caranya itu pertama kita ketik dulu ya di sini no. Selanjutnya kita ketik enable untuk menyalakan routernya. Enable. Lalu kita kalau misalkan sudah ada di router pagar ini, kita menuliskan config terminal. Oke. Kalau sudah ada tulisan router dalam kurung config, kita sudah masuk ke dalam mode global configuration. Setelah itu kita itu akan menambahkan IP address ke dalam ke network ini nih. Networknya itu ingat ya 192.168.10. Nah, jadi caranya itu cara kita menambahkan IP address ke bagian sini, bagian kiri. Caranya itu kita ketik oh ya, kita masuk dulu ya ke interface-nya itu. Di sini kita interface-nya itu FA0/0. Nah, jadi kita masuk dulu ke sini ke FA0/0-nya. Caranya itu interface FA0/0. Setelah itu kita akan menambahkan IP address ke bagian sini nih, ke bagian yang biru ini. Caranya itu IP address. Nah, cara cepatnya biar dia itu autocomplete, caranya itu tinggal IP terus add. Setelah itu kalian tuh tinggal pencet tab IP address. Setelah itu kita tinggal menemukan IP addressnya. Ingat, ini menggunakan network 192.168.10.1. Jadi 192.168.10.1. Nah, tapi satu ini kan sudah kita gunain di PC ini. Jadi kita juga nggak bisa menggunakan IP address 1. Nah, jadi kita menggunakan apa nih? Kita menggunakan 4 aja. Nah, jadi IP address ini kita menggunakan. Jadi kalau misalkan kita itu ingin menghubungkan, jadi kalau misalkan bagian sini yang kiri ingin berkomunikasi dengan yang kanan, dia itu akan melewati gerbang 192.168.10.4, atau gerbang ini bisa juga disebut dengan default gateway. Oke, selanjutnya sudah 192.168.10.4, 255.255. Ini sebebasnya ya. Selanjutnya kita harus menyalakan bagian interface ini, interface kabel ini. Caranya itu pada komen no shoot. Nah, ketika sudah hijau berarti sudah berhasil ya. Nah, cara cek jika config kita sudah berhasil atau belum, caranya itu ingat ada mail di sini atau tapping PC ini, misalkan ke router. Nah, belum berhasil tuh. Kenapa belum berhasil? Soalnya kita itu belum setting default gateway di PC-nya. Ingat ya, tadi default gateway-nya itu dia itu gerbang supaya network ini bisa ke network ini. Nah, gerbangnya itu dia itu melewati ini 192.168.10.4 yang sudah kita setting di sini nih. Yang sudah kita setting di sini. 192.168.10.4. Nah, ketika sudah selesai, kita close. Pasti dia itu udah bisa. Nah, sudah bisa. Soalnya kita sudah setting default gateway-nya di PC ini supaya dia itu bisa melewati router ini. Oke. Nanti kita akan setting juga default gateway-nya sama di sini 192.168.10.4 ya. Oke. Oke aja guys. Nah, oke. Berarti semuanya udah berhasil.
Oke, sudah berhasil. Saatnya kita config di sebelah kanannya. Config sebelah kanannya itu sama aja, kecuali bedanya itu kita itu akan mengonfig dengan IP network titik 20. Kalau tadi kan titik 10, sekarang titik 20. Lalu kita exit dulu di sini. Exit. Oke, sudah router config. Kita masuk dulu ke interface kabel ini. Ini terhubungnya ke interface FA1/0. Jadi kita masuk dulu ke FA1/0 ini dengan cara interface interface 1/0. Interface FA fast Ethernet 1/0. Nah, sudah nih, kalau sudah ada tulisan config if, kita sudah masuk ke dalam FA1/0 ini. Oke, selanjutnya kita tinggal menemukan IP address-nya. IP address sama seperti tadi ya, 192.168.20.1. Ya, titik 20 ya, soalnya 10-nya itu sudah di sebelah kiri, sekarang kita tuh config yang titik 20. Karena di sini 20.1 sudah digunain di PC ini apa ini gitu. Jadi kita akan menggunakan yang kita setting default gateway-nya itu sebagai 3 aja. Kita nyalakan menggunakan no shoot dan exit. Kita sudah menyeting default gateway dari sini ke sini. Kita tinggal menambahkan default gateway-nya di PC-nya 192.168.20.3. Titik 20.3. Seharusnya sudah bisa. Tunggu, ini menunggu hijau dulu ya. Caranya itu kita kalau ingin cepatkan, kita pencet ini berkali-kali. Nah, coba kita tes. Nah, sudah berhasil tuh. Soalnya kita sudah menambahkan PC ini ke gerbang router sini nih, FA1/0. Nah, karena kita sudah men-setting semua default gateway-nya, gerbang antar network ini, yaitu router ini, kita sudah bisa ngeping. Caranya itu ya sama aja. Kita ping dari sini ke sini. Nah, sudah berhasil. Sebelumnya kan kita belum bisa tuh ya. Sebelumnya kita belum bisa, soalnya kita tuh masih menggunakan router masih menggunakan switch doang. Tapi karena kita sudah menggunakan router, kita sudah bisa ngeping antar network yang berbeda. Sebelah sini titik 10 dan sebelah sini titik 20. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsionalitas lain dari router, yaitu NAT atau Network Address Translation. Oke. Ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.